هموم الحياة جبال ثقال. Pengenalan lingkungan sekolah SMPIT dan SMAIT Fajar Ilahi Bengkong. فعند الحديث عن المصطفى. Mukaddimah. Syukur alhamdulillah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala. Atas limpahan karunia dan nikmatnya, kita masih diberi waktu untuk mengikuti kegiatan pengenalan lingkungan sekolah, PLS. Solawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaat beliau menjumpai kita di yaumul akhir. Pengenalan lingkungan sekolah merupakan rangkaian kegiatan awal dari proses kegiatan belajar mengajar. Banyak hal yang harus diketahui oleh peserta didik tentang sekolah dan peraturan yang ada di dalamnya. Sehingga dalam kegiatan proses belajar mengajar di sekolah, siswa tidak bingung dan ragu. Dengan demikian, diharapkan siswa bisa lebih tenang dalam menimba ilmu. PLS pada hari pertama mengagendakan tentang visi dan misi Yayasan Islam Al-Kahfi Kota Batam, adab-adab dalam menuntut ilmu. Semoga dengan adanya PLS ini bisa sebagai pondasi dalam menempuh pendidikan di SMPIT dan SMAIT Fajar Ilahi Bengkong. Visi. Terwujudnya sekolah bermutu yang menyiapkan pribadi beriman, bertauhid, hufazul Quran, berakhlak, cerdas dan terampil yang siap berkompetisi di dunia global. Misi. 1. Mewujudkan lulusan yang berakidah dan bermanhaj Ahlussunnah wal Jamaah. 2. Menghasilkan warga belajar yang sadar beribadah sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah serta gemar menghafal keduanya. 3. Mewujudkan lulusan yang memiliki wawasan iptek dan mewujudkan perilaku berpikir ilmiah. 4. Mewujudkan lulusan yang berwawasan global yang menggunakan bahasa Arab dan Inggris serta pembelajaran yang berbasis ICT, Information, Communication and Technology. Pentingnya adab bagian 1. Pelajarilah adab sebelum mempelajari ilmu. Ketahuilah bahwa ulama salaf sangat perhatian sekali pada masalah adab dan akhlak. Mereka pun mengarahkan murid-muridnya mempelajari adab sebelum menggeluti suatu bidang ilmu dan menemukan berbagai macam khilaf ulama. Imam Darul Hijrah, yakni Imam Malik rahimahullah, pernah berkata pada seorang pemuda Quraisy, "Ta'allamul adab qabla an tata'allamal ilm." Pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu. Kenapa sampai para ulama mendahulukan mempelajari adab? Sebagaimana Yusuf bin Al-Husain berkata, "Bil adab tafhamul ilm." Yang artinya, dengan mempelajari adab, maka engkau jadi mudah memahami ilmu. Pentingnya adab bagian 2. Syekh Saleh Al-Utsaimin berkata, dengan memperhatikan adab, maka akan mudah meraih ilmu. Sedikit perhatian pada adab, maka ilmu akan disia-siakan. Oleh karenanya, para ulama sangat perhatian sekali mempelajarinya. Ibnul Mubarak berkata, "Ta'allamnal adab 30 aman, wa ta'allamnal ilm 20." Yang artinya, kami mempelajari masalah adab itu selama 30 tahun, sedangkan kami mempelajari ilmu selama 20 tahun. Ibnu Sirin juga berkata, "Kanu yata'allamunal hadya kama yata'allamunal ilm." Mereka, para ulama, dahulu mempelajari petunjuk atau adab sebagaimana mereka menguasai suatu ilmu. Pentingnya adab bagian 3. Makhlad bin Al-Husain berkata, "Nahnu ila kathirin minal adab ahwaj minna ila kathirin min hadith." Kami lebih butuh dalam mempelajari adab daripada banyak menguasai hadis. Inilah yang terjadi di zaman beliau. Tentu, di zaman kita, adab dan akhlak seharusnya lebih serius dipelajari. Di dalam Syiar Al-Alamin Nubala, karya Az-Zahabi, disebutkan bahwa Abdullah bin Wahab berkata, "Ma naqalna min adabin Malik akthar mimma ta'allamna min ilmi." Yang artinya, yang kami nukil dari Imam Malik itu lebih banyak dalam hal adab dibanding ilmunya. Imam Malik juga pernah berkata, "Dulu ibuku menyuruhku untuk duduk bermajelis dengan Rabi'ah ibnu Abi Abdurrahman, yaitu seorang fakih di kota Madinah di masanya. Ibuku berkata, 'Ta'allam min adabihi qabla ilmi.' Pelajarilah adab darinya sebelum mengambil ilmunya."
Pentingnya adab bagian 4. Imam Abu Hanifah lebih senang mempelajari kisah-kisah para ulama dibanding menguasai bab fikih. Karena dari situ, beliau banyak mempelajari adab. Itulah yang kurang dari kita saat ini. Imam Abu Hanifah berkata, "Al-hikayatu 'anil ulama wa mujalasatihim ahabbu ilayya min kathirin minal fiqhi li'annaha adabul qawmi wa akhlaquhum." Kisah-kisah para ulama dan duduk bersama mereka lebih aku sukai daripada menguasai beberapa bab fikih. Karena dalam kisah mereka diajarkan berbagai adab dan akhlak luhur mereka. Al-Madkhal bab 1 halaman 164. Di antara yang mesti kita perhatikan adalah dalam hal pembicaraan, yaitu menjaga lisan. Luruskanlah lisan kita untuk berkata yang baik, santun, dan bermanfaat. Umar bin Abdul Aziz berkata, "Man adda kalamahu min amalihi, qilla kalamuhu illa fima ya'nihi." Siapa yang menghitung-hitung perkataannya dibanding amalannya, tentu ia akan sedikit bicara, kecuali dalam hal yang bermanfaat. Kata Ibnu Rajab, maka benarlah kata beliau, kebanyakan manusia tidak menghitung perkataannya dari amalannya. Adab murid kepada guru. Guru merupakan aspek besar dalam penyebaran ilmu. Apalagi jika yang disebarkan adalah ilmu agama yang mulia ini. Para pewaris Nabi begitu julukan mereka. Para pemegang kemuliaan ilmu agama. Tinggi kedudukan mereka di hadapan Sang Pencipta. Ketahuilah bahwa para pengajar agama, mulai dari yang mengajarkan Iqra sampai para ulama besar, mereka semua itu adalah pesan Rasulullah SAW. Beliau bersabda yang artinya, "Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda serta yang tidak mengerti hak ulama." Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Albani dalam Sahih Al-Jami. Maka tersirat dari perkataannya sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka para ulama wajib diperlakukan sesuai dengan haknya. Akhlak serta adab yang baik merupakan kewajiban yang tak boleh dilupakan bagi seorang murid. Di antaranya, adab di depan guru, adab duduk. Duduk dengan duduk yang beradab, tidak membentangkan kaki, juga tidak bersandar. Apalagi saat berada di dalam majelis. Penuntut ilmu harus duduk rapi, tenang, tawadu, mata tertuju kepada guru, tidak membentangkan kaki, tidak bersandar, tidak pula bersandar dengan tangannya. Tidak tertawa dengan keras, tidak duduk di tempat yang lebih tinggi, juga tidak membelakangi gurunya. Kemudian, adab berbicara. Berbicara dengan seseorang yang telah mengajarkan kebaikan, haruslah lebih baik dibandingkan jika berbicara kepada orang lain. Layaknya seorang anak di hadapan ayahnya. Tidak beradab buruk kepada gurunya. Tidak pernah memotong ucapannya, atau mengeraskan suara di hadapannya. Kemudian, adab bertanya dengan guru. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 43. Adab bertanya, bertanyalah kepada para ulama. Begitulah pesan Allah di ayat ini. Dengan bertanya, maka akan terobati kebodohan, hilang kerancuan, serta mendapat keilmuan. Tidak diragukan bahwa bertanya juga mempunyai adab di dalam Islam. Para ulama telah menjelaskan tentang adab bertanya ini. Mereka mengajarkan bahwa pertanyaan harus disampaikan dengan tenang, penuh kelembutan, jelas, singkat, dan padat. Juga tidak menanyakan pertanyaan yang sudah diketahui jawabannya. Gurunya tidak pernah memotong ucapan atau mengeraskan suara di hadapannya. Kemudian adab-adab dalam mendengarkan pelajaran. Bagaimana rasanya jika kita berbicara dengan seseorang, tapi tidak didengarkan? Sungguh jengkel bukan, dibuatnya hati ini? Maka bagaimana perasaan seseorang guru jika melihat murid sekaligus lawan bicaranya itu tidak mendengarkan? Maka sungguh merugilah para murid yang membuat hati gurunya jengkel. Seorang murid harus mendengarkan penjelasan dari gurunya. Apapun yang terjadi di sekitar kita, kita tetap istiqomah dan fokus mendengarkan penjelasan dari guru. Mendoakan guru, seorang siswa juga diperintahkan untuk mendoakan gurunya atas kebaikan dan ilmu yang diterima siswa. Memperhatikan adab-adab dalam menyikapi kesalahan guru, dan Allah melarang mencari kesalahan orang lain dan menggibahinya. Larangan ini umum, tidak boleh mencari kesalahan siapapun. Meneladani penerapan ilmu dan akhlaknya juga merupakan adab kepada guru. Merupakan suatu keharusan
seorang penuntut ilmu mengambil ilmu serta akhlak yang baik dari gurunya. Syekh Ibnu Utsaimin berkata, jika gurumu itu sangat baik akhlaknya, jadikanlah dia qudwah atau contoh untukmu dalam berakhlak. Namun, bila keadaan malah sebaliknya, maka jangan jadikan akhlak buruknya sebagai contoh untukmu. Karena seorang guru dijadikan contoh dalam akhlak yang baik, bukan akhlak buruknya. Karena tujuan seorang penuntut ilmu itu duduk di majelis seorang guru, mengambil ilmunya, kemudian akhlaknya, sabar dalam bersamanya. Tidak ada satupun manusia di dunia ini kecuali pernah berbuat dosa. Sebaik apapun agamanya, sebaik apapun amalannya, sebanyak apapun ilmunya, selembut apapun perangainya, tetap ada kekurangannya. Tetap bersabarlah bersama mereka dan jangan berpaling darinya. Adab di depan guru, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, Isbir ala murrun minal jaffa al-muallim, fa innar rusubal ilm fi nafaratihi. Bersabarlah terhadap kerasnya sikap seorang guru. Sesungguhnya gagalnya mempelajari ilmu itu karena memusuhinya. Maka besar jasa mereka para guru yang telah memberikan ilmunya kepada manusia, yang kerap menahan amarahnya, yang selalu merasakan perihnya menahan kesabaran. Sungguh tak pantas seorang murid ini melupakan kebaikan gurunya. Dan jangan pernah lupa menyisipkan nama mereka di lantunan doa kamu. Semoga Allah memberikan rahmat dan kebaikan kepada guru-guru kaum muslimin. Semoga kita dapat menjalankan adab-adab yang mulia ini. Nah, yang terakhir, kuis PLS 1. Mengapa mempelajari adab lebih penting dari ilmu? Ditunggu jawabannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.